Baiklah, selamat pagi buat teman-teman semua. Jadi saat ini perkenalkan, nama saya Sania Ratu. Saya dari kelompok 6 dan saat ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan pembahasan mengenai lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun, dan teman saya sudah menjelaskan sampai pada yang ketiga. Nah, saya akan melanjutkan. Sebelumnya saya minta maaf jika ada terdengar suara-suara yang mengganggu, mohon maaf. Nah, kalau teman-teman lihat di slide kita, masuk pada jenis lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun yang keempat. Nah, jadi yang keempat yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau singkatnya DPLK. Nah, apa sih DPLK itu? Nah, DPLK itu, kalau teman-teman lihat di layar, itu adalah pengertian DPLK. Di mana DPLK ini adalah program dari bank atau perusahaan asuransi. Nah, dorang ada backing ini for meselenggarakan itu program pensiun. Nah, pasti ini for perorangan, entah itu mau karyawan atau dia mau pekerja mandiri sekalipun bisa IKO. Nah, yang buat DPLK juga, dorang nanti yang akan menjadi penanggung jawab for mengurus ini DPLK. Tentunya sesuai dengan apa yang jadi ketentuan dari OJK sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ini, itu ada peraturan dan ketentuan yang pasti yang dorang ada buat for ini dana pensiun lembaga keuangan. Nah, dari pengurus sendiri sebuat ini dan tentu harus dilakukan jika orang mau mengikuti program yang dorang buat. Jadi saya tidak akan baca satu persatu. Nah, teman-teman boleh baca, itu adalah peraturan atau ketentuan yang harus diikuti oleh calon peserta untuk menjadi pesertanya. Nah, apabila bank dan perusahaan asuransi jiwa pemilik DPLK bubar, maka DPLK dibubarkan dan OJK akan menunjuk likuidator untuk melakukan penyelesaian. Nah, likuidator bank atau perusahaan asuransi jiwa pendiri DPLK yang bubar dapat ditunjuk sebagai likuidator DPLK. Dalam hal dana pensiun bubar, maka likuidator mengalihkan dana yang merupakan hak peserta ke dana pensiun lainnya. Nah, jadi teman-teman sudah sangat jelas jika katanya nanti DPLK kan itu didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi. Dan jika katanya itu bangkrut, maka DPLK ini akan dibubarkan karena kan yang membentuk ini DPLK kan selalu bangkrut. Jadi nanti OJK itu menunjuk likuidator for membuat penyelesaian atau likuiditas. Nah, itu ditunjuk oleh dari pendiri DPLK itu. Nah, kalau teman-teman baca juga ini, jadi kalau katanya mereka bangkrut, dibubarkan, nah dana dari peserta itu bisa dialihkan ke dana pensiun yang lain. Nah, program dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, SJSN atau disingkat Sistem Jaminan Sosial Nasional ini merupakan program dari negara sendiri for masyarakat Indonesia, yaitu dengan mengasih perlindungan dan kesejahteraan for semua masyarakat di Indonesia. Nah, jadi BPJS ini adalah badan hukum publik dari pemerintah sendiri for masyarakat, dan program yang dijalankan itu jaminan sosial. Nah, pasti terlangsung tahu semua itu BPJS atau bahkan ada yang sekarang pakai ini BPJS. Nah, jadi ini merupakan lembaga yang kelima yang akan kalian pelajari. Nah, apa sih itu jaminan sosial? Tadi kan sudah disinggung mengenai jaminan sosial. Nah, jadi jaminan sosial ini adalah jaminan perlindungan for masyarakat supaya bisa penuhi ini kebutuhan hidup yang tentunya untuk mendapatkan hidup yang layak. Nah, sedangkan dana jaminan sosial itu dana yang peserta punya, baik itu dari iuran atau hasil pengembangan dari BPJS sendiri, yang sudah ada kelola pembiayaan operasional BPJS dan pembayaran manfaat. Nah, pembayaran manfaat itu artinya inilah hak dari peserta yang
menjadi peserta BPJS. Nah, hak jaminan sosial. Nah, siapa saja sih yang bisa jadi peserta BPJS? Nah, jadi yang bisa jadi peserta BPJS bukan hanya masyarakat Indonesia saja. Jadi ada juga dari orang asing. Tapi syaratnya, orang harus bekerja paling kurang 6 bulan di Indonesia. Nah, jadi itu bisa jadi peserta BPJS. Nah, Terang akan membahas mengenai dua bentuk BPJS. Yang pertama itu ada BPJS Kesehatan. Ini diselenggarakan program jaminan kesehatan. Kedua ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita akan membahas yang pertama itu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sendiri terbagi 4 bagian. Nah, apa saja itu? Pertama, jaminan kecelakaan kerja, JKK. Nah, ini adalah jaminan yang mukase karena ada resiko sosial yang terjadi. Contohnya kayak kematian, cacat total. Nah, dan itu diakibatkan oleh kecelakaan yang tak terduga yang terjadi saat kita bekerja. Nah, jadi mereka itu mempunyai hak dengan mendapatkan pelayanan. Biasanya itu pelayanan kesehatan, bisa juga uang cacat total, atau juga yang meninggal dunia. Nah, kita akan masuk pada yang kedua. Yang kedua, jaminan hari tua atau JHT. Nah, jaminan hari tua itu, ini pada saat pensiun akan menerima doi ataupun saat alami cacat total atau meninggal dunia, dan uang yang akan orang terima itu diakumulasi dari iuran. Nah, yang ketiga itu ada jaminan pensiun. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pensiun, kan tadi kita sudah tahu di mana sudah berhenti bekerja. Nah, di sini dikatakan jaminan pensiun adalah program yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total. Nah, jadi itu. Jadi jaminan pensiun ini terima oleh orang yang sepensiun. Mereka yang mengalami cacat total akan menerima uang tunai. Nah, di sini dikatakan mereka akan menerima itu setiap bulan. Nah, berikutnya ada jaminan kematian. Nah, jadi jaminan kematian ini jaminan dari BPJS, orang nggak buat pertimbangan kematian begitu. Jadi orang mau kasih itu pak keluarga atau bisa bilang pak ahli waris. Nah, tentu dari yang meninggal dunia. Jadi pihak yang meninggal dunia itu akan menerima uang tunai sebagai jaminan kematian. Berikutnya, kalau lihat di slide itu ada tugas-tugas dari BPJS, di mana Sanina akan menjelaskan satu persatu. Pada intinya itu, doranglah yang atur dari awal sampai akhir, dari sampai menyelenggarakan manfaat, memberikan informasi dan segala macam, doranglah yang akan memberikan itu semua untuk memberikan penjelasan kepada peserta. Nah, BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan pensiun. Nah, program jaminan pensiun. Nah, jadi program pensiun BPJS Ketenagakerjaan ini mulai dijalankan itu pada tanggal 1 Juli tahun 2015. Dan dari pemerintahan sendiri ada aturan yang diberikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2015. Nah, mengenai penyelenggaraan program jaminan pensiun. Kita sudah tahu bersama itu jaminan pensiun di pembahasan sebelumnya. Nah, itu kan perlindungan ke masyarakat supaya dapat penuhi itu kebutuhan hidup yang tentunya layak, baik per orang yang menjadi anggota ataupun per keluarga atau ahli waris. Nah, ketika yang bersangkutan meninggal dunia dan dari peraturan yang dibuat itu, jika katanya dari pemberi kerja atau saya kasih contoh begini, contohnya saya bekerja di perusahaan A, lalu perusahaan A belum mendaftarkan nama saya di BPJS tersebut. Nah, jadi saya bisa mendaftarkan diri saya sendiri untuk menjadi peserta. Nah, kita akan membahas mengenai usia pensiun. Nah, kalau dulu pada peraturan nomor 45 tahun 2015 itu usia pensiun ditetapkan itu pada umur 56. Dan kalau sekarang itu 65 tahun baru dikatakan usia pensiun.
Oke, kita lanjut. Nah, ini dari rumus yang Palang lihat itu merupakan cara menghitung tuh manfaat pensiun. Nah, jadi 1% dikali masa iuran dibagi 12 bulan, baru sekali dengan rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iuran dibagi 12. Upah tahunan tertimbang itu merupakan upah yang telah diorang sesuaikan dan dari nilai itu sesuai dengan tingkat inflasi umum. Nah, faktor indeksasi ditetapkan sebesar 1 ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya. Nah, sekarang Terang akan bahas mengenai manfaat pensiun. Manfaat pensiun ada 4. Pertama, manfaat pensiun hari tua. Jadi, manfaat pensiun hari tua ini diterima saat peserta mencapai itu usia pensiun. Dan syaratnya itu memiliki masa iuran paling singkat 15 tahun. Dan saat orang meninggal dunia, ya sudah berakhir juga manfaat pensiun hari tuanya orang. Kedua, manfaat pensiun cacat. Nah, jadi ketika bekerja mengalami kecacatan total, walaupun sebelum usia pensiun, maka dia akan masuk di sini, di manfaat pensiun cacat. Nah, ketiga, manfaat pensiun janda atau duda. Ini diterima oleh pasangan masing-masing jika peserta baik istri maupun maaf ada sedikit. Jadi baik istri maupun suami yang meninggal dunia, jadi pasangannya yang masih hidup lah yang akan menerima itu. Nah, jadi jika pasangannya itu ada duda atau janda itu meninggal atau menikah lagi, nah mereka tidak akan menerima manfaat pensiun janda atau duda lagi. Nah, yang keempat, manfaat pensiun anak. Ini merupakan sambungan dari tadi, tetapi kalau ini syaratnya jika anak seumur 23 tahun atau sudah bekerja atau menikah, maka masa pensiun juga itu akan berakhir. Penerima manfaat pensiun juga ini harus melakukan konfirmasi data. Menerima manfaat pensiun 1 kali dalam 3 bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam hal penerima manfaat pensiun, belum melakukan konfirmasi data BPJS Ketenagakerjaan, menghentikan sementara pembayaran manfaat itu. Baru kalau dia soal konfirmasi ulang, baru mau dapat bayar kembali. Nah, iuran. Iuran jaminan pensiun wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan. Wajib ditanggung bersama dengan pemberi kerja. Baru jadi nanti pemberi kerja mau kasih 2% dan 1% upah ditanggung oleh peserta sendiri. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima, bab 5, yaitu pengaturan dan pengawasan dana pensiun. Nah, ini juga ada beberapa yang akan terang bahas. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan PT Taspen. Pengaturan dan pengawasan PT Taspen. Jadi, PT Taspen ini pertama-tama harus berkoordinasi dengan Kepegawaian Nasional, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK. Karena berbadan hukum sebagai BUMN berbentuk perseroan terbatas. Nah, dan tentu ada yang mengawasi, yaitu Dewan Komisaris PT Taspen, dan mereka ini dibantu oleh Komite Audit dan juga Komite Resiko. Nah, Komite Audit ini itu apa? Yaitu mereka yang bantu mengawasi dan mengendalikan supaya perusahaan berjalan dengan baik. Nah, serta membantu meningkatkan efektivitas akuntabilitas serta transparansi dan objektivitas dalam pengelolaan perusahaan. Nah, dan dari komite ini, Komite Risiko berfungsi melakukan penilaian, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah, serta mereka juga memberikan motivasi. Nah, kita juga bisa melihat pengaturan dari sistem pengawasan PT Taspen ini sangat baik karena mereka melewati tahap-tahap yang menunjukkan keamanan. Jadi, mungkin penjelasan saya hanya sampai di sini, dan untuk selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saat ini saya akan memperkenalkan, nama saya Shalini Resid, dan saat ini kita akan masuk dalam pengaturan dan pengawasan PT Sabri. Kita dapat melihat pengaturan dan juga pengawasan PT Sabri ini
tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 mengenai pemberian pensiun dan juga tunjangan-tunjangan pensiun bagi para prajurit TNI dan juga anggota Polri. Nah, PT Asabri ini juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971 tentang pendirian PT Asabri. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam peraturan lain dari PT Asabri, tetapi peraturan ini berkaitan dengan PT Asabri. Nah, peraturan yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1971 tentang asuransi sosial bersengketa, asuransi sosial angkatan bersenjata, angkatan bersenjata, dan mereka mengganti ke Undang Nomor 67 Tahun 1991 tentang asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia. Jadi yang pertama Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1971 tentang asuransi sosial angkatan bersenjata diganti dengan Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1991 yang punya nama sama tetapi ditambah dengan Republik Indonesia, jadi menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang santunan dan tunjangan cacat para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan penyandang cacat. Nah, selanjutnya yang keempat ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan yang kelima ada Peraturan Menteri Keuangan. Jadi Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara perhitungan, pengakuan dan juga pembayaran. Dan yang keenam adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang penetapan pensiun dan juga pokok purnawirawan dan warakauri atau duda, tunjangan anak yatim piatu dan juga tunjangan anak yatim piatu. Nah, karena badan usaha ini milik pemerintah yang berbentuk PT, jadi PT Asabri dorang harus berkoordinasi dengan kementerian dan juga Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dan juga OJK. Jadi mereka harus berkoordinasi dengan 3 kementerian ini dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Nah, PT Asabri dorang diwajibkan untuk punya satuan pengawas. Jadi dorang diwajibkan untuk punya satuan pengawas. Nah, PT Asabri ini satuan pengawasnya adalah komisaris. Jadi komisaris PT Asabri dilakukan oleh komisaris PT Asabri, dan yang nantinya komisaris PT Asabri ini akan dibantu oleh komite audit dan juga komite risiko. Dorang akan dibantu oleh komite audit dan juga komite risiko yang dorang punya anggota di luar jajaran internal PT Taspen. Saat ini kita akan masuk di dalam pengaturan dan juga pengawasan DPPK dan DPLK. Saat ini kita akan cari tahu apa itu DPPK dan juga DPLK. Jadi DPPK itu adalah dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja, dan DPLK adalah dana pensiun lembaga keuangan. Nah, mereka DPPK dan juga DPLK ini mencakup proses pendirian. Ini mencakup proses pendirian dan pengesahan dana pensiun,
dan juga peraturan perubahan dana pensiun atau PDP, serta uji kepatutan dan kelayakan bagi pengurusnya. Undang-undang dan juga peraturan-peraturan menteri, peraturan OJK yang berkaitan dengan DPPK dan juga DPLK ini kita dapat melihat atau kita dapat mengakses di situs yang ada di slide. Jadi di situs http www.ojk.go.id di regulasi IKNB dana pensiun. Nah, saat ini karena kita tadi menyebut pengaturan perubahan peraturan dana pensiun atau PDP. PDP itu berarti atau aturan yang berisi, jadi yang berisi ketentuan dasar penyelenggaraan program pensiun. Jadi PDP itu isinya adalah ketentuan dasar. Jadi ketentuan dasar, ketentuan yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan program pensiun. Nah, karena sifat dari DPPK ini merupakan dana pensiun yang bukan semata-mata mentujukan hanya patuh karyawan. Jadi bukan semata-mata hanya mentujukan pak karyawan pendiri dana pensiun itu, tetapi kalau bisa dorang akan kasih kepada karyawan mitra. Jadi karyawan mitra pendiri dana pensiun ini, dorang dana pensiun ini mempunyai sifat yang bukan untuk menguntungkan diri sendiri, karena pendapatan yang dorang dapat itu dari iuran dan juga iuran pegawai dan juga pendiri dari dana pensiun ini. Jadi dorang bukan cari keuntungan, karena yang dorang dapat itu iuran dari pegawai dan juga pendiri itu. Jadi dari dorang kembali lagi ke dorang, dan karena dorang tidak cari keuntungan itu karena dari dorang ke dorang, jadi dorang harus mendapatkan, sebelum mendirikan dorang harus dapat pengesahan dari dan juga kesepakatan dari karyawan atau serikat karyawan dan juga pemilik institusi. Nah, pembuatan peraturan dana pensiun PDP ini dan dana pensiun yang didirikan juga perlu didiskusikan dengan pendiri sebagai pemberi kerja dan karyawan. Bagaimana dia punya langkah-langkah atau dia punya syarat untuk mendirikan dan juga mendapatkan pengesahan dana pensiun. Jadi dorang harus ajukan secara tertulis kepada OJK. Dorang harus ajukan secara tertulis kepada OJK, yaitu PDP yang lampiran PDP yang dibuat oleh pendiri, pernyataan tertulis pendiri, dan mitra pendiri bila ada, kalau ada, dan persetujuan pemilik institusi, surat penunjuk pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan dan bank. Dan setelah itu laporan aktuaris tentang perhitungan iuran dan juga beban yang akan ditanggung pendiri, serta surat perjanjian pengurus dengan penerima bank. Dan jika sudah ada semua itu, barulah dana pensiun ini dapat beroperasi. Nah, selanjutnya, jika pada suatu saat akan terdapat perubahan ketentuan, karena biasanya di dalam suatu institusi begini pasti akan ada perubahan peraturan. Nah, jika nantinya terdapat perubahan peraturan ketentuan di dalam PDP ini, misalnya perubahan iuran dan juga manfaat pensiun, dorang harus kembali lagi kepada OJK untuk mengajukan perubahan dan memohon pengesahannya kembali dari OJK. Dan saat mengajukan perubahan dan juga pengesahannya kembali,
harus dilampiri dengan penghitungan aktuaria oleh aktuaris dan pernyataan persetujuan dari pendiri dana pensiun. Jadi kalau dorang mau pergi bikin ulang, kalau misalkan ada terdapat perubahan, dorang harus lampiri perhitungan aktuaria oleh aktuaris dan juga pernyataan persetujuan dari pendiri dana pensiun. Nah, setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK, pengurus dan juga jajaran AIREKSI, dorang harus bertanggung jawab kepada pendiri dan dana pensiun. Jadi dorang harus bertanggung jawab, dan juga pengurus dan anggota ini dorang harus punya memenuhi persyaratan. Jadi dorang harus memenuhi persyaratan, dorang harus integritas, dorang kompetensi dan reputasi keuangan serta WNI. Dorang harus mempunyai akhlak yang baik dan moral yang baik. Dorang tidak melakukan tindakan yang tercela di industri dan jasa keuangan lainnya, dan juga dorang tidak pernah dihukum. Nah, guna membekali calon pengurus, dorang mengusulkan mengajukan oleh sertifikat lulus MUDP. Jadi dorang diajukan, dorang sudah punya sertifikat MUDP, sehingga dorang mempunyai kompetensi dan juga etikanya memenuhi standar dan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi manajemen pengawasan jajaran manajemen dana pensiun, mereka mempunyai lembaga sertifikasi dana pensiun di bawah naungan perkumpulan dahulu asosiasi. Jadi dana pensiun memberikan pelatihan manajemen umum dana pensiun. Itu MUDP adalah memberikan pelatihan manajemen umum dana pensiun agar supaya orang bisa melakukan kerjanya dengan sesuai dengan peraturan OJK atau pengaturan otoritas jasa keuangan. Dana pensiun hanya dapat berinvestasi di jenis investasi sebagai berikut. Jadi ada 15 jenis investasi, tetapi jika kita akan membahasnya satu persatu mungkin agak panjang dan memakan waktu. Jadi jenis investasi nomor 8, karena dia cuma tulis medium terms note, dan saya search di Google, saya mendapatkan medium terms note ini mempunyai arti surat utang jangka panjang, surat utang yang memiliki jangka waktu antara 5 sampai 10 tahun, tetapi masanya bisa saja hanya 1 tahun. Jadi medium terms note ini adalah surat utang yang memiliki jangka waktu antara 5 sampai 10 tahun. Nah, dan juga yang ke-9 adalah ada efek beragun aset atau EBA, dan karena tidak ada penjelasan, jadi saya mencoba mencari di Google. Saya search di Google apa itu EBA. Jadi EBA ini merupakan sekuritas investasi dengan jaminan berupa kumpulan aset yang terdiri dari berbagai jenis surat saham atau efek. Jadi ini adalah investasi, ini dari berbagai jenis surat berharga. Nah, yang berikut nomor 12 ada repurchase agreement atau repo. Nah, saya juga mencoba mencarinya. Repurchase agreement ini adalah kontrak jual beli. Jadi kontrak jual beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, agar pengelolaan investasi pada dana pensiun berjalan dengan baik, pengurus DPPK dan juga pegawai harus yang membidangi investasi dan juga pelaksanaan tugas pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan
yang memadai di bidang investasi. Jadi baik, kita akan masuk dalam pengaturan DPLK. Jadi di dalam pengaturan DPLK ini, bank atau asuransi jiwa yang akan memberikan dana pensiun, lembaga keuangan harus berbadan hukum Indonesia. Jadi harus berbadan hukum Indonesia dan berkantor di Indonesia dalam kondisi sehat, dinyatakan oleh badan pengawas dan perbankan atau perasuransian. Nah, permohonan tersebut harus dilampiri dengan yang pertama, salinan anggaran dasar pendiri. Di sana ada rekomendasi tertulis dari instansi pengawas dan juga menunjukkan bahwa pendiri dinyatakan sehat. Dan yang berikut adalah bukti kesiapan. Jadi bukti kesiapan ini untuk menyelenggarakan DPLK meliputi program dana pensiun, program kerja, struktur organisasi yang dilengkapi dengan yang dilengkapi dengan uraian tugas. Yang berikutnya manual sistem administrasi dan juga pengelolaan dana pensiun, pedoman pelaksanaan penerapan prinsip, formulir-formulir atau dokumen, dan salinan keputusan pendiri mengenai penunjukan pelaksanaan tugas pengurus. Dan yang ketiga adalah hanya persyaratan lain dari OJK. Dan jika di kemudian hari terdapat perubahan PDP, maka pengurusnya dapat mengajukan perubahan kepada OJK. Jadi pengurusnya dapat mengajukan perubahannya kepada OJK. Oke, baik, saat ini kita akan masuk di dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, seringkali dalam seorang punya tujuan belum tercapai atau penyelesaian pengaduan oleh pelaku usaha jasa keuangan, seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dan juga pelaku usaha. Jadi disediakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menyelesaikan sengketa dengan cepat, murah, adil, dan juga efisien. Nah, setelah itu OJK mengeluarkan peraturan. Dengan nomor 1/PJOK 07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Jadi saat itu PJOK ini sudah mengeluarkan pengaturan tentang OJK di nomor yang sudah ada di slide tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Baik, saat ini kita akan melihat apa sebenarnya sengketa itu. Nah, di dalam buku sengketa adalah perselisihan antara pelaku usaha dan juga konsumen. Jadi sengketa ini adalah perselisihan antara pelaku usaha jasa dan juga konsumen dalam kegiatan penempatan dan yang akan mereka lakukan. Nah, lembaga alternatif ini adalah lembaga yang terdaftar di OJK, jadi fungsinya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa ada beberapa prinsip. Ada 4 prinsip yang mereka gunakan, yaitu yang pertama aksesibilitas atau wajib memiliki skema dan juga layanan yang mudah untuk konsumen retail. Dan juga yang kedua, independensi atau wajib mempunyai organ LAPS, wajib mempunyai organ pengawas. Jadi independensi adalah wajib untuk mempunyai organ pengawas. Nah, yang berikut adalah adil, yaitu
adjudikator dan juga arbiter dilarang mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak diketahui pada pihak. Jadi kalau adil, orang tidak akan kasih informasi-informasi yang tidak diketahui dari para pihak-pihak. Yang keempat adalah efisiensi dan juga efektivitas. Mereka mengatur jangka waktu penyelesaian sengketa. Kita akan masuk di dalam pengawasan DPLK dan juga DPPK. Nah, dalam pengawasan industri dana pensiun, OJK menggunakan sistem pengawasan berbasis resiko. Jadi OJK ini menggunakan sistem pengawasan berbasis risiko. Agar industri dana pensiun ini tetap berkembang dan juga menyejahterakan peserta dengan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, serta akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Nah, pengawasan OJK ini menggunakan dua risiko. Yang pertama adalah pengawasan secara tidak langsung atau offsite supervision, dan yang kedua pengawasan secara langsung. Nah, pengawasan secara tidak langsung ini dilaksanakan secara monitoring dan pengelolaan keuangan dan juga kegiatan secara periode oleh dana pensiun. Dan yang kedua, pengawasan secara langsung itu dilakukan dengan cara pemeriksaan laporan secara langsung terhadap dana pensiun. Nah, ada 8 strategi yang dilakukan oleh dana pensiun sejak tahun 2008. Ada 9, tetapi sekarang telah dikurangi menjadi 6. Jadi yang pertama ada 9, kita bisa lihat di slide, ada 9 dan sekarang berubah menjadi 6 risiko yang ada. Dan risiko yang 6 ini adalah risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko strategis, risiko operasional, risiko aset and liabilities, dan juga dukungan dana. Saat ini kita akan lihat siklus pengawasan LJKNB berdasarkan risiko RPS. Jadi kita melihat siklusnya. Yang pertama adalah pemahaman LJKNB, yang kedua pengukuran dan pengkinian tingkat risiko, yang ketiga penetapan status pengawasan, yang keempat aktivitas pengawasan. Nah, apa itu pemahaman LJKNB? Yaitu adalah Know Your Pension Fund. Nah, pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, profil risiko dana pensiun sangat diperlukan dalam menunjang efektivitas dan juga penerapan pengawasan dana pensiun yang berbasis risiko. Kedua, pengukuran dan juga pengkinian tingkat risiko. Kegiatan penilaian risiko penting dalam membangun sistem pengawasan yang berbasis risiko. Dan kegiatan penilaian tingkat risiko terangkum dalam sistem penilaian risiko SPR yang terdiri dari modul-modul penilaian risiko untuk kemungkinan dana pensiun akan mengalami kegagalan. Berikutnya ada Bagan, dan sebagaimana kita lihat di Bagan bahwa semakin tinggi nilai risiko, maka semakin tinggi kemungkinan bahwa dana pensiun akan mengalami kegagalan. Dan juga sebaliknya, kalau semakin rendah risiko, maka akan semakin tinggi dana pensiun itu akan ada. Kegiatan penilaian risiko dilakukan secara berkelanjutan dan selalu dilakukan pemutahiran secara berkala atau berdasarkan kondisi terkini yang dialami oleh dana pensiun. Penilaian tingkat risiko di setiap modul penilaian risiko dilakukan untuk setiap topik dan area yang relevan dengan modul yang bersangkutan. Nah, pemutahiran nilai risiko antara lain
setelah pemeriksaan langsung, pemeriksaan tidak langsung, rapat eksekutif dan pengawas lainnya yang dilakukan oleh OJK. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih, Tuhan yang berkati. Baik, pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sangyan Militia Kristi. Untuk pembahasan saya, yang pertama adalah penetapan status pengawasan. Nah, penetapan status pengawasan ini atau pengawasan dana pensiun pada dasarnya menunjukkan intensitas pengawasan dan langkah pengawasan yang harus dilakukan oleh OJK terhadap dana pensiun tersebut. Nah, yang selanjutnya ada status pengawasan tersebut juga akan menjadi dasar bagi OJK dalam melakukan aktivitas pengawasan dana pensiun yang dimaksud. Dan ada juga adapun untuk kriteria dampak impact yang digunakan adalah yang pertama itu dana pensiun yang memiliki aset share terhadap industri sebesar 50%, maka dana pensiun tersebut masuk dalam kategori dampak sangat tinggi. Dan yang berikut adalah dana pensiun yang memiliki aset share terhadap industri sebesar 30%, maka dana pensiun itu juga masuk dalam kategori tinggi. Dana pensiun yang berikut adalah yang memiliki aset share terhadap industri sebesar 15%. Maka dana pensiun ini juga pensiun tersebut masuk dalam kategori dampak sedang. Dan yang terakhir ini adalah dana pensiun yang memiliki aset share terhadap industri sebesar 5%, maka dana pensiun ini juga masuk dalam kategori dampak rendah. Nah, seperti yang telah saya sertakan dalam slide, itu adalah tabel atau hasil penilaian risiko dan analisis dampak akan menentukan status pengawasan dari dana pensiun ini. Nah, dana pensiun yang memiliki risiko tinggi seperti yang tertera di slide, ada dampaknya, ada dampak sangat tinggi, sedang, atau rendah, dan juga ada probabilitasnya. Jadi, seperti itulah. Dan yang berikut ada aktivitas pengawasan. Nah, aktivitas pengawasan ini merupakan fase terakhir dalam siklus pengawasan berbasis risiko. Ada beberapa jenis aktivitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK. Yang pertama itu adalah pemeriksaan secara langsung, atau kita memeriksanya dengan langsung, atau yang berikut adalah pemeriksaan tidak langsung, dan yang berikut adalah interaksi berkelanjutan, dan yang berikut ada rapat eksekutif, dan yang berikut ada analisis, dan yang terakhir adalah penegakan. Berikut ada perkembangan dana pensiun. Nah, perkembangan jumlah dana pensiun di bawah pengawasan ada dalam OJK itu adalah seperti yang telah saya tampilkan dalam tabel 6, adalah pertumbuhan jumlah dana pensiun. Nah, berdasarkan tabel juga, orang lihat bahwa pada tahun 2014 telah terjadi peningkatan jumlah dana pensiun yang semula itu adalah 265 pada tahun 2013 menjadi berjumlah 267 pada tahun 2014. Itulah yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk yang tabel 7 itu merupakan perkembangan kepesertaan dana pensiun. Dan juga dari tabel tersebut, orang boleh lihat adalah penetrasi peserta dana pensiun terhadap total tenaga kerja di Indonesia meningkat baik dari presentasi serta jumlah. Dan yang berikut itu ada perkembangan aset bersih dan investasi dana pensiun dalam tabel 8. Dari tabel tersebut, orang lihat bahwa peningkatan baik aset bersih dan investasi masing-masing sebesar 2,77%, 2,78%, dan 2,72%. Nah, itulah yang ditampilkan oleh tabel yang ke-8.
Yang berikut ada pengaturan dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, peraturan tentang BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan pensiun mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran kepesertaan, pembayaran, dan penghentian manfaat jaminan pensiun. Dan juga koordinasi pengaturan dan pengawasan operasionalnya mencakup BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Kementerian Keuangan. Dan juga ada bagan yang telah saya tampilkan. Bagan ini merupakan bagan proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang BPJS. Untuk penjelasannya, dalam mengelola aset ini, BPJS Ketenagakerjaan wajib memisahkan aset BPJS Ketenagakerjaan dengan aset dana jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan wajib menyimpan dan mengadministrasikan dana jaminan sosial pada bank kustodian yang merupakan BUMN, dan juga ketentuan mengenai pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan dan dana jaminan sosial diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan, dan telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015. Dan yang terakhir adalah atas pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya. Nah, dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan ini mereka menyelenggarakan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan ada 3 asas yang berikut. Asas kemanusiaan, asas ini terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Dan yang kedua ada manfaat, yaitu asas ini dia bersifat operasional dan juga dapat menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Dan yang ketiga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu asas yang bersifat adil. Nah, selain juga berdasarkan asas-asas yang telah saya sampaikan tadi, BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip yang pertama ada kegotong royongan, yaitu mereka ini merupakan prinsip kebersamaan antar peserta ketika menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta untuk membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. Dan yang kedua adalah nirlaba, yaitu prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Nah, yang kedua ada keterbukaan. Prinsip ini dapat mempermudah melalui informasi atau akses yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Dan yang berikut adalah kehati-hatian. Prinsip ini mengelola dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. Yang berikut ada akuntabilitas. Prinsip ini merupakan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang benar atau akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya ada portabilitas. Prinsip ini memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta ini mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah NKRI. Yang berikut ada kepesertaan bersifat wajib, yaitu prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial. Yang mereka melakukan ini secara bertahap, bukan secara langsung. Dan juga ini yang prinsip yang berikut adalah prinsip dana amanat. Mereka ini memberikan iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari
peserta yang dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. Selain juga undang-undang tersebut yang telah saya bacakan tadi, dasar hukum kegiatan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan oleh OJK, yaitu Peraturan OJK Nomor 5/PJOK.05/2013 tentang pengawasan BPJS oleh OJK. Nah, pengawasan yang dimaksud ini masih bersifat compliance based dengan ruang lingkup pengawasan yang meliputi kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis, pengelolaan dan kinerja investasi, penerapan manajemen risiko dan kontrol yang baik, pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan atau fraud, dan valuasi aset dan liabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbukaan informasi kepada masyarakat atau public disclosure, dan perlindungan konsumen. Yang berikut adalah rasio kolektibilitas iuran. Yang berikut ada monitoring dampak sistemik, dan yang terakhir adalah aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK tentang peraturan perundangan. Dan pengawasan ini dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, dan pengawasan ini juga tidak langsung dilakukan melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau analisis terhadap laporan yang disampaikan pihak kepada OJK. Yang berikut statistik BPJS Ketenagakerjaan. Organisasi dan sumber daya manusia. Nah, struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan ini terdiri atas unit kerja kantor pusat dan kantor daerah. Nah, unit kerja kantor pusat terdiri atas 7 direktorat, yaitu Direktorat Utama, Direktorat Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga, Direktorat Pelayanan dan Pengaduan, Direktorat Investasi, Direktorat Keuangan, Direktorat Umum dan SDM, dan Direktorat Perencanaan Strategi dan Teknologi Informasi. Seperti yang telah saya sertakan pada tabel yang ke-9, di sini kita dapat melihat tabel ini merupakan jumlah kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ada kantor pusat sampai dengan kantor cabang perintis, dan jumlah kantor itu dari yang jumlah 1 kantor sampai dengan 53 kantor. Nah, untuk yang tabel yang berikutnya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga keterangan itu merupakan jumlah karyawan sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 3.753 orang, dengan rincian karyawan kantor pusat sebanyak 509 orang dan karyawan di kantor daerah sebanyak 3.244 orang. Seperti yang telah kita lihat di tabel ini, sudah sangat jelas data-data yang telah diuraikan. Seperti yang saya telah sertakan dan ditampilkan dalam slide kami, yang pertama ada keuangan, berdasarkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2014 telah disajikan kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini ada program, aset, liabilitas, jutaan rupiah, dan juga aset neto. Di sini sudah sangat jelas. Dan yang berikut ada kinerja operasional. Nah, berdasarkan juga laporan keuangan audit per 31 Desember 2014, ini telah disajikan data kinerja operasional BPJS Ketenagakerjaan dan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini ada program, pendapatan iuran, beban jaminan, beban dana, dan seperti yang telah ditampilkan di slide. Yang berikut ada
portofolio investasi berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2014. Ada portofolio BPJS Ketenagakerjaan, JKK, JHT, JKM. Nah, ini juga merupakan ada beberapa jumlah yang telah ditampilkan. Yang berikut ada kinerja investasi. Nah, berdasarkan laporan keuangan atau kinerja investasi BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2014, ada nomor, entitas, dan beban, dan juga sudah sangat jelas ya ditampilkan dalam slide. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.